putra bungsu Brawijaya V, Jaka Karewet. Cerita selanjutnya menyusuri negara Majapahit dengan rajanya, Prabu Brawijaya V. Konon putra bungsunya bernama Jaka Karewet, terlahir dari istri Ampeyan, selir bukan permaisuri. Ibu Jaka Karewet sebelum diambil raja sebagai para rarara atau gadis-gadis cantik, biasanya dari dusun atau dukuh, daerah-daerah yang diperkerjakan di keraton, khusus melayani raja dan permaisuri di keraton Majapahit. Dia anaknya seorang abdi jagal panutus, namun bukan anaknya lelurah mantri jagal di Majapahit. Lama-kelamaan Raja Brawijaya berkenan menghamili gadis tadi. Dalam kandungannya telah berumur 2,5 bulan. Manakala si para rarara tadi sedang masanya nyidam, timbullah rasa benci kalau melihat Raja Brawijaya. Pada suatu ketika Raja Brawijaya memanggil Nirara Pejagalan, maksud Raja akan ditidurinya. Namun hati Raja Pejagalan tak mau melayaninya, dipaksa-paksa pun enggan. Malahan Nirara Pejagalan menangis sejadi-jadinya. Raja sangat murka kepadanya. Diputuskannya bahwa Nirara Pejagalan harus dikeluarkan dari Kedaton Majapahit. Segera diperintahkannya kepada Punggawa Praja untuk melaksanakan tugas tadi. Perintah menyebutkan bahwasanya Nirara Pejagalan harus dipulangkan ke asalnya, bahwasanya Raja Brawijaya waktu ini tak memakainya lagi. Tak lama kandungan Nirara Pejagalan semakin membesar. Masa telah tiba pula bayi terlahir seorang lelaki. Maksud hati Nirara Pejagalan akan melaporkannya kepada Raja Brawijaya, namun tak jadi, terhalang dikarenakan Raja masih murka kepadanya. Andaikan jadi melapor, manakala Raja masih murka, tentu tak akan berkenan di hati. Sudah menjadi kehendak Tuhan Yang Maha Esa, bayi tadi lekas membesar, lagi pula tinggi badannya. Waktu berjalan 14 tahun sudah umur anak tadi, dengan dinamai Jaka Karewet. Raut mukanya bersinar bagaikan bulan purnama, tak akan sama dengan lain-lain anak dimanapun juga. Kesenangan Jaka Karewet tak lain mengembala kerbau di hutan. Mulai kecil memang Jaka Karewet sudah terlatih masuk hutan untuk menggembala kerbau maupun sapi. Banyak pula teman-temannya dari Pejagalan yang senang menggembala sapi maupun kerbau di hutan. Namun Jaka Karewet kalau menggembala selalu menyendiri. Sudah menjadi kelasiman para penggembala, senang bermain-main, bersenandung, mengadakan teka-teki antara teman, bercerita perihal wayang topeng. Ada pula yang bermain udung dan kegendongan. Itulah pula adat kuno, anak-anak bermain-main sesuka hatinya. Namun Ki Jaka Karewet tak mau mengumpuli teman-temannya, hanya menyendiri saja kesukaannya. Pada suatu ketika Ki Jaka Karewet manakala sedang menggembala sapi dan kerbaunya, terpisah jauh dari teman-teman Pejagalan. Masuk ke dalam hutan belantara, Arya Karewet merasa letih badannya. Mengasuhlah Arya Karewet di sebuah padang yang tak jauh letaknya dari tengah-tengah hutan belantara tadi. Duduklah dia di atas tanah menjelang matahari hampir terbenam. Tampak olehnya dari kejauhan sebatang pohon beringin yang baru sekilan tingginya. Sekilan artinya ukuran panjang dihitung dari ujung jari ibu jari sampai ujung jari kelingking. Batangnya tak akan melebihi sebesar lidi, namun kelihatan kokoh.
Batang pohon bercabang 4. Daun-daunnya kecil lemas membentuk bagaikan cunduk mentul, sejenis tusuk konde. Kebiasaan dikenakan pada temanten putri. Bentuk memanjang, melebar bagian atas dengan disertai pengikat yang dapat lemas bergerak-gerak. Rupanya Arya Karewet senang melihat pohon beringin yang kecil setinggi sekilan tadi. Dalam hatinya, Arya Karewet ingin sekali memilikinya. Bukankah daunnya serupa benar dengan bentuk sunting? Segera dicabutnya pohon beringin bercabang 4 tadi. Terbawa juga akar-akarnya. Bukan main senang Ki Jaka Karewet. Dalam hatinya ingin sekali bakal memakai dedaunan pohon beringin tadi untuk penghias telinganya. Sudah menjadi kehendak Tuhan Yang Maha Esa, akar-akar dari pohon beringin yang dicabutnya terlilit akar mimang. Akar mimang adalah jenis akar yang dapat mendatangkan kesaktian bagi si pemakainya. Biasanya dipakai melilit perut sebagai pengikat atau sabu. Arya Karewet memakainya akar mimang tadi sebagai sumping atau suntingan. Bentuk serasi atas dan bawah, depan maupun belakangnya. Seketika itu juga diri Arya Karewet menjadi siluman, tak kelihatan oleh siapapun atau hilang. Manusia tak akan dapat melihatnya. Raksasa-raksasa, perayangan dan perila lembut roh halus pun tak mungkin akan dapat melihat wujud Arya Karewet. Sesudahnya bersunting akar mimang, pulanglah Arya Karewet beserta kerbau, sapi, dan kambingnya. Namun, apa yang terjadi? Ternak gembalaannya, sapi, kerbau, dan kambing-kambing itu tak ada yang mau bergerak maju. Kesemuanya diam tak bergerak di tempatnya masing-masing. Berkali-kali hewan-hewannya digiring untuk maju, tetap saja berhenti. Berkali-kali disebabnya kerbau, kambing, dan sapi itu, namun berhenti juga tak berjalan. Dalam hati Arya Karewet bertanya, apakah dikarenakan suntingku ini, hewan-hewan ini tak mau bergerak? Jangan-jangan sumping ini pula nanti mencelakakan aku. Segera ditanggalkan suntingnya dan diletakkan di tanah. Dicobanya untuk menghela kerbau, sapi, dan kambing-kambing itu. Menurutlah semua hewan-hewannya berjalan beriring-iringan menuju ke rumah. Arya berhenti sejenak bertanya pada diri sendiri, apakah dikarenakan sunting ini pula hewan-hewanku tak mau dihela? Segera sunting dipakainya, dicobanya sekali lagi menghela hewan-hewan gembalaannya. Nyatalah bahwa hewan-hewan itu tak mau bergerak, malahan lari bercerai-berai, seakan-akan mereka menghadapi sesuatu hal yang menakutkan saja. Arya menanggalkan sunting beringinnya. Seketika itu juga kelihatan lagi diri Ki Jaka. Dicobanya sekali lagi. Kerbau, kambing, dan sapinya dihela menurut. Diperintahnya apa saja hewan-hewan menurut. Sadarlah Ki Arya, apa yang terjadi sebenarnya. Tak ada lain daya khasiat dari akar beringin ini yang kupergunakan sebagai suntinganku. Beringin itulah yang menjadikan diri Ki Arya menjadi tak kelihatan oleh siapapun juga. Belum puas rasa di hatinya kalau belum membuktikan sekali lagi. Dipilihnya seekor kambingnya. Pohon beringin ajaib tadi segera dimasukkan dalam seruas bambu wuluh, nama sejenis bambu, dan dengan tali temali dikaitkannya melilit di perut kambing. Sampailah sudah iring-iringan hewan gembalaannya di rumah, segera masing-masing dikandangkan. Ki Arya mengambil bambu wuluh yang berisikan beringin ajaib tadi,
Namun segera pula tak kelihatan diri Ki Arya. Ki Arya memasuki rumahnya dalam keadaan dirinya siluman. Ibunya tak melihat akan kedatangan anaknya. Tiada sadar Ki Jaka membawa serta wuruh tempat beringin ajaib tadi. Tidak mustahil, dirinya memungkinkan tidak dilihat oleh ibunya. Keluar masuk bambu wuluh selalu dibawanya saja. Ibu Arya Karewet bertanya-tanya, mengapa anakku sampai lama benar belum juga masuk ke rumah? Apa saja yang dikerjakan di kandang lembu? Arya Karewet yang menahan lapar berseru pada ibunya, "Ibu, aku lapar, ingin nasi, perutku kosong." Namun ibunya sama sekali tak melihat di mana anaknya berada. "Karewet, di mana saja kau berada ini? Tak terlihat olehku," saut ibunya menyela seru Arya Karewet. "Di sini saya berada, Bu." Berkali-kali Arya Karewet menerangkan kepada ibunya, "Arya, hanya suaramu saja yang kudengar, namun wajahmu tak tampak olehku." Sambil berjalan kian kemari, ibu Arya Karewet mencarinya lagi di mana rupa si Karewet anaknya. "Kemari ibu, aku ada di sini. Tak tahan aku menderita lapar, perutku kosong ibu. Aku inginkan nasi." Selalu demikian saja yang terucap dari mulut Arya Karewet. Ibunya menangis terseduh-seduh keheranan. Dalam hatinya, mengapa ada suara namun rupa tak tampak? "Arya, sedih," aku memikirkannya. "Bagaimana ibu akan memberimu makan kalau dirimu tak tampak olehku?" Arya Karewet baru sadar bahwasanya tabung bambu wulung yang berisikan pohon beringin ajaib dan akar mimang terbawa pada dirinya. Tabung bambu wuluh segera diletakkan di atas daun pintu. Tampaklah sekarang diri Arya Karewet oleh ibunya. Ibunya segera menubruk Arya Karewet dan dirangkulnya erat-erat disertai isak tangisnya. "Duhai jantung hatiku kau Arya Karewet, apa pula sebabnya ku dengar suara minta makan, namun ku cari kamu tak ada?" Diterangkannya oleh Jaka Karewet bahwasanya si Jaka memiliki pohon beringin ajaib yang berakarkan akar mimang. "Anakku, kasih Tuhan terlimpah padamu. Kau miliki pohon beringin ajaib akar mimang. Jika kau kenakan pada dirimu atau dibawa, dirimu tak akan terlihat, hilang dari pandangan manusia. Sebaiknya pohon beringin ajaib beserta akar mimang itu kau bungkus yang erat, dan kau masukkan dalam bambu wuluh gading, sebangsa bambu yang berwarna kuning." Jaka Karewet mengiyakan perintah ibunya dan segera melaksanakannya. Pohon beringin ajaib beserta akar mimang telah dibungkus erat-erat dan dimasukkan dalam bambu wuluh gading. Ibunya melayani anaknya, diberinya nasi sehingga Jaka Karewet kenyang perutnya. Dikarenakan lesu dan letih badannya, Jaka Karewet tertidur dengan pulasnya. Keesokan harinya, Jaka Karewet berkata pada ibunya, "Hari ini ibu, aku sedang menggembala ternak. Biarlah teman-temanku saja yang mengerjakannya." Ibunya menyetujui. Pagi hari itu Jaka Karewet membawa serta tabung wuluh kuning yang berisikan beringin ajaib beserta akar mimangnya keluar rumah. Sekali lagi ingin membuktikan khasiat barang ajaibnya. Ditujunya sebuah pasar yang tak jauh letaknya. Berjalanlah Ki Jaka ke sana kemari, namun tak seorang pun yang dapat melihat padanya.
Ki Jaka Karewet dalam keadaan siluman. Setelah puas membuktikan daya khasiatnya barang ajaibnya tadi segera pulang. Lama-kelamaan setiap pagi harinya tak ada lain yang dikerjakan Jaka Karewet kecuali berlalu lalang, berjalan kian kemari mengitari, menjelajahi, menelusuri jalan-jalan di dalam negeri. Suatu ketika, Jaka Karewet membawanya lagi barang ajaibnya berkeliling memasuki rumah-rumah para bupati, kesatria, bangsawan-bangsawan, mantri, dan semua kaula raja. Diteruskannya penjelajahannya, rumah Rakreyan Patih Maudara dan sebuah petaman. Orang-orang yang bertugas di kepatihan maupun di taman tak melihat akan dirinya. Tetap saja si Jaka Karewet siluman. Diteruskan lakunya, tampak sebuah bangunan di dalam keraton. Masuklah Ki Jaka melewati Sri Manganti, tempat para tamu menanti, sebelum dapat diterima oleh raja atau pejabat keraton. Para penjaganya pun tak ada yang mengetahui dan menegurnya. Lajulah Ki Jaka menuju ke Kaputren, Prabayasa, Purwakanti, dan Purwalulut. Semua bangunan di dalam keraton telah dilihatnya semua. Ki Jaka merasa sangat lapar dikarenakan letih berjalan mengitari dan melihat keadaan bangunan-bangunan di dalam keraton. Tampaklah olehnya sebuah rumah. Segera Ki Jaka memasukinya. Rumah seorang kaula raja yang berpangkat mantri gedong. Si empunya rumah sedang akan bersantap. Ki Jaka Karewet segera turut duduk dengannya. Selagi mantri gedong tadi makan, Ki Jaka turut serta melahapnya makanan yang telah tersedia di mukanya. Nasi yang dihidangkan dalam pinggan besar habis. Mantri gedong tidak menyadari bahwa Ki Jaka Karewet turut serta memakannya. Para pembantu mantri gedong terheran-heran menyaksikan tingkah laku tuannya. Mengapa tuanku mantri gedong lain dari biasanya? Nasi sepinggan besar dihabiskannya. Kejadian ini belum pernah dialami sebelumnya. Apakah makanya dibantu oleh demit-demit? Ucap pembantu-pembantunya. Puaslah dalam hatinya. Ki Jaka meyakini sudah akan keampuhan pohon beringin ajaibnya dan akar mimang yang selalu dibawa keliling memasuki rumah-rumah para mantri, para kaula raja, tua dan muda. Setiap hari pula pekerjaannya tak lain kecuali turut menikmati makanan mereka sekenyang-kenyangnya. Namun sebaliknya terjadi kehebohan di antara para satria, para kaula raja, termasuk Rakreyan Patih Gajah Maudara maupun Sang Mahaprabu Brawijaya. Mereka membicarakan hal yang sama yang dialami masing-masing. Dikala mereka bersantap, penganan ataupun nasi cepat dan banyak habisnya. Seakan-akan ada yang turut serta memakannya, namun tak tampak orangnya. Siapa dan apakah mereka itu? Seluruh istana geger membicarakan adanya maling sandi yang memasuki istana dan seorang maling yang sakti tentunya. Maling mandraguna yang pekerjaannya turut bersantap mereka menabuhi gong pusaka keraton Majapahit beserta bende pusaka Kiai Gerah Kapat, pusaka dari keraton Jenggala. Lagi pula maling Aguna tadi sering pula minum baragang, jenis minuman keras milik Raja Brawijaya, juga semua minuman yang tersedia di istana raja. Mapatih Maudara dan para kaula maupun raja sangat susah hatinya, sebab mereka merasa bertanggung jawab akan ketentraman di istana. Sudah semestinya kesusahannya Raja Brawijaya menjadi tanggung jawab pula dari rakyatnya.
Mapati Maudara menyadari kalau hal ini terus berlangsung ialah adanya gangguan-gangguan dari siluman tadi. Pada Patihlah segala tumpuan kesalahan akan terlempar. Kekhawatiran santer tersebar merata. Mereka was-was kalau tindakan maling sakti tadi akan membunuh juga Raja Brawijaya. Seluruh negeri dalam keadaan tercekam, takut dan tidak tentram hatinya. Suatu ketika, Mapati Maudara melapor kepada Raja Brawijaya usaha dan siasat yang akan disiapkan untuk dijadikan perangkap menangkap si maling Aguna tadi. Raja Brawijaya menyetujui usulannya dan persiapan makan di istana segera diperintahkan. Keesokan harinya, makanan telah tersedia di istana. Raja Brawijaya telah duduk di tempatnya, disertai Mapati Maudara, para bupati, satria, pramea, mantri, dipati mancanagari, hulu balang, dan para kawula Majapahit. Raja Brawijaya memulai meminum minumannya yang telah tersediakan. Aneka macam tersedia. Ada jenis minuman yang namanya Boganderwina, Brem, Tape, Weragang, Anggur, Arak, Tua, Umbras, Anggur Pahit, Anggur Manis, dan Kenas Adas. Seluruh yang hadir turut serta menikmati minuman yang tersedia bersama-sama sang raja. Hati mereka sangat senang. Suasana di istana tak ubahnya ramainya orang di pasar. Ki Jaka dari kejauhan hanya melihat saja, kepingin juga akan turut serta mencicipi dan menikmati bersama-sama minum-minuman. Duduklah Ki Jaka Karewet dekat tertimpa duduknya Rekrian Patih Maudara saat dimana perangkap telah dipasang. Masuklah sudah Raden Jaka Karewet dalam jebakan Patih Maudara. Di depan kursi yang diduduki Jaka Karewet terhampar jenis-jenis minuman yang menggiurkan. Namun segala minum-minuman itu oleh Rakrian Patih Gajah Maudara telah dicampur obat berdaya memabukkan. Setiap jenis minuman yang tersedia di depannya Jaka Karewet dicampuri dengan obat pemabuk daru besi dan kecubung. Jaka Karewet mengikuti saja Raja Brawijaya dan para punggawannya. Manakala mereka meneguk minuman, turut pula Ki Jaka minum. Demikian dilakukan berulang kali. Akhirnya obat pemabuk yang telah banyak ditelannya merasuk ke seluruh tubuhnya. Mabuk sejadi-jadinya, Ki Jaka Karewet dalam keadaan tidak sadarkan diri dan terjebaklah sudah maling Aguna tadi. Kursi bergerak-gerak, tangan Ki Jaka meraba-raba kanan dan kiri, kepalanya pusing bukan kepalang, perut mual seraya diadu-adu. Semakin keras goncangan kursi, semakin jadi pula obat pemabuk tadi meracuni diri Jaka Karewet. Tak henti-hentinya Jaka Karewet muntah. Akhirnya terpelantinglah diri Ki Jaka, jatuh terguling di dekat kursinya. Berbareng dengan jatuhnya Ki Jaka dari tempat duduknya, lepas pula tabung wuluh berisi pohon beringin ajaibnya dan akar mimang. Seketika Cimata terpisah dari dirinya, kelihatanlah diri Ki Jaka Karewet berguling di tanah. Para prajurit, para kawula Martalulut, Kanijeman, Singanagara yang bersiap-siap di sekitar Pambocanan, tempat untuk makan, segera menubruk Jaka Karewet yang berguling terpental di tanah. Riuh rendah sorak sore menggemuruh di pelataran istana. Para punggawa menyaksikan para prajurit memegangi Jaka Karewet si maling Aguna. Banyak kata-kata yang terumpatkan pada Jaka Karewet. Mana ada yang mengata-ngatai, itulah si maling Aguna
yang bisa siluman. Merasa dirinya tak ada bandingannya di dunia ini. Si Potet, si Juli, si Petut. Tak ada lelaki di dunia ini, melainkan dia sendiri si maling Aguna. Rasakan sekarang, tak seberapa keperwiraan dan kesaktianmu, pengecut. Akhirnya ketangkap juga. Jaka Karewet telah tertangkap, kedua tangannya telah diikat. Tak berdaya, berguling lemas di tanah dikarenakan daya yang ampuh dari obat pemabuk daru beksi dan kecubung. Segera Jaka Karewet dihadapkan kepada Mapatih Maudara. Sang Rakryan Pati segera meramu obat penawar mabuk jeruk linglang dicampur dengan daun orang aring dan air nanas andir. Tak lupa aduan Katikubuh. Sebagian ramuan ada yang dibakar dan asapnya diasapkan di lubang hidung Ki Jaka Karewet. Sebagian yang dicampuri air nasandir dioleskan pada bibirnya. Selain itu, pada kedua matanya diolesi pula dengan kapur barus. Jaka Karewet seketika itu juga sadarkan diri. Mata terbuka melihat keadaan sekitarnya. Seketika itu juga ingatlah bahwa Raja Brawijaya yang ada di depannya juga tampak Mapatih Maudara dengan para prajurit istana yang dilengkapi dengan senjata. Ingat akan dirinya tercincang, tangan terbelenggu. Dalam hatinya Ki Jaka Karewet telah menyerahkan diri. Apapun nasib yang akan menimpanya, sungguh malu dalam hatinya menyandang kejadian di istana raja. Bertanyalah raja kepada Jaka Karewet, "Hei anak muda, dari mana asalmu? Rupamu bagus, sakti pula kau ini. Bisa menghilang, dan apa pula maksudmu mengadakan sandi upaya memasuki dan mengganggu istanaku ini?" Ki Jaka Karewet menjawabnya, "Ampun Gustiku Sri Bupati, kumohon maaf atas kelancangan tindakan hamba. Ingin sekali hambamu menyembah pada kaki Gustiku, namun apa daya tangan-tanganku terikat tali temali." Sang raja demi mendengar atur Jaka Karewet segera memerintahkan Punggawa untuk melepas tali temalinya. Seutas tali melingkar tersampir di bahunya sebagai tanda Jaka Karewet sebagai pesakitan. Berkatalah Ki Jaka Karewet kepada Raja Brawijaya, "Duli tuanku Raja Agung Brawijaya, abdimu bukan seorang maling Aguna, bukan pula duta lawan Lagu Citra akan mengganggu berbuat huru-hara di keraton Majapahit. Lagi pula hambamu ini bukan seorang kesatria ataupun berpangkat dipati, ulu balang, mantri. Hamba hanya seorang yang hanya menuruti kemauannya sendiri, bagaikan seekor kuda yang jalang tak tahu akan sopan santun maupun aturan. Itulah diri hamba sejak mula kecilnya. Rumah hamba di Pajagalan, tak berbapak. Ibuku seorang yang hina dina, lagi miskin sengsara. Hidup menjanda selama-lamanya di Pajagalan. Nama hamba Jaka Karewet. Nenekku seorang penatus jagal, namanya Kartimaya. Segala tingkah pola hamba tak ada yang menyuruhnya, sekedar menuruti keinginan diri pribadi saja. Kelancangan laku hamba yang sedemikian rupa itu hanya sekedar ingin meyakinkan diri dan membuktikan daya khasiat kesaktiannya pusaka yang kutemui. Sebuah pohon beringin yang tingginya tak lebih dari sekilan tumbuh di tengah-tengah hutan belantara, disertai pula adanya akar mimang melekat di akar-akarnya pohon beringin tadi. Itulah pusaka yang kutemukan. Ku ketahui kesemuanya sesudah ku cabut pohon beringin ajaib tadi. Raja Brawijaya terheran-heran mendengarkan cerita Ki Jaka Karewet.
Dalam hatinya timbul penyesalannya. Mengapa pula diri raja terlalu terburu nafsu menerka seseorang yang belum tentu bukti kesalahannya? Raja segera memerintahkan untuk menghadapkan lurah mantri jagal Ki Kartamaya. Utusan segera berangkat ke Pajagalan. Tak lama telah dihadapkan pada Raja Kiai Kartamaya, lelurah mantri jagal. Segera Prabu Brawijaya memanggil Kiai Kartamaya supaya mendekat. Kepala tertunduk maju ke depan. Kiai Kartamaya kelihatan isak tangisnya. Malu dirinya melihat apa yang di depannya tak lain Ki Jaka Karewet, cucunya sendiri yang membuat huru-hara di istana raja. Duhai cucuku, mengapa dirimu pula yang menjadi sebab raja murka? Demikian berkali-kali Ki Kartamaya bergumam disertai tangisnya di depan raja. Kaki mantra jagal Kartamaya, coba terangkan dan jelaskan padaku, siapa anak ini? Kartamaya menjawab pertanyaan raja. Ampun Gustiku Raja Brawijaya, perkenankan abdimu Kartamaya menceritakan riwayat cucuku Jaka Karewet ini. Ibunya seorang priantun dalem atau seliraja yang dahulu kala telah mengandung Ki Jaka sebelum dikeluarkan dari istana raja. Hambamulah yang selanjutnya memelihara putri tadi, dan tak lama Jaka Karewet lahir. Sampai sekarang Nidara masih berada di Pajagalan, tak mau kawin lagi. Senang sudah melihat Jaka Karewet yang terlahir dari turunan istana ini. Sejak kecil oleh ibunya selalu dimanjakan saja. Ketika Prabu Brawijaya mendengar bahwasanya ibunya Jaka Karewet adalah seorang putri yang telah dikeluarkan dari istana manakala sedang mengandung, ingatlah raja yang sebenarnya. Jaka Karewet tak lain putranya sendiri, bukan kepalang senang raja, namun sukacitanya rapat-rapat terselubung jauh terpendam di lubuk hati sanubarinya. Adapun ibu Jaka Karewet yang tertinggal di rumah Pajagalan, semalaman hatinya tak tentram, khawatir akan anaknya Jaka Karewet. Teringat pula pada suatu pagi, Jaka Karewet dipesannya jangan pergi-pergi meninggalkan rumah. Namun memaksa juga dan akhirnya Jaka Karewet pergi meninggalkan ibunya. Nijanda Pajagalan telah mendengar berita bahwasanya Prabu Brawijaya menangkap maling yang sakti mandraguna dapat menghilang. Semakin khawatir hatinya, dalam hati bertanya-tanya, tentu anaknya si Jaka Karewet yang telah berulah demikian rupa sehingga tertangkap. Tak tahan menyandang duka, segeralah janda Pajagalan pergi melesat akan menemui anaknya di istana raja. Dipasewakan terlihat Ki Jaka Karewet sedang dihadapkan Raja Brawijaya, namun janda Pajagalan terus saja menemui anaknya. Tak terpikirkan olehnya, namun Prabu Brawijaya ada di depannya Ki Jaka Karewet. Di kedua pipinya basah oleh air mata, isak tangis yang memilukan menyeling seru janda Pajagalan. Duhai jantung hatiku, anakku tersayang. Bagaimana pula kau sampai begini, nak? Bukankah sudah kukatakan kepadamu, janganlah kau pergi pagi itu. Namun kau paksakan juga maksudmu itu. Nah, sekarang apa jadinya? Kau pun tak menurut kata ibumu janda ini. Lihatlah pula dirimu menjadi pesakitan raja, tali melingkarimu. Tidakkah kau pikirkan bagaimana sedih hatiku memikirkanmu semalam-malaman?
Hanya denta yang kusandang selama hidupku ini, kau anakku, jantung hatiku. Agaknya Tuhan sudah menakdirkanmu untuk mendapatkan kesengsaraan ini. Kau Jaka Karewet, sejak kecil tak pernah melihat siapakah ayahmu itu. Anakku, ibu bercita-cita ingin besok mendambakanmu, ingin ibu kelak selalu dekat denganmu. Sekarang remuk rendam hatiku, tersayat-sayat empeduku, 1000 susah menumpu di kepalaku. Bagaimana kau ini Jaka Karewet? Kau terlahir belum sempat merasakan apa yang dinamakan hidup mukti itu. Sedari kecil hidupmu selalu dalam alam kemanjaan saja. Bagaimana pula kau berani masuk di dalam istana Raja Brawijaya? Bukankah kau ini anak desa? Ibumu seorang yang hina dina lagi melarat. Mengapa pula kau berani-berani mendekat pada Mahaprabu Brawijaya yang bijaksana, raja yang dikasihi oleh dewanya? Seluruh dunia tak ada yang menyamainya. Beliau adalah rajanya raja. Kau anak desa yang tak tahu diri, apalagi tata cara sopan santun. Tidak mustahil kau tentu akan mendapatkan hukuman dari Prabu Brawijaya. Bagaimana lagi akan nasibku ini, Ger Jaka Karewet? Siapa pula yang akan menjadi tautan hatiku? Siapa lagi yang kelak kuharapkan tempat pengayomanku? Semua yang hadir tak berucap sepatah kata pun. Sedu sedan janda Bajagalan dapat merontokkan hati mereka. Dipasewakan seakan-akan hujan tangis, apalagi mereka mengetahui bahwasanya Jaka Karewet tak lain putra Prabu Brawijaya sendiri. Raja juga turut meruntuhkan air matanya. Hatinya tersayat-sayat ingat akan kejadian masa lampau, manakala Ibu Jaka Karewet pernah sekali waktu menghias di kenyapuri istana Majapahit. Dia istrinya, dan dia pula Ibu Jaka Karewet. Prabu Brawijaya segera memerintahkan pada Rakyan Patih Maudara, "Paman, memang benar Jaka Karewet adalah putraku." Dan apa yang dikatakan oleh janda Bajagalan benar pula, dia adalah istriku. Baiklah paman, bawalah Jaka Karewet dan ibunya ke kepatihanmu. Mahapati Maudara datang bersembah, mohon diri berlalu, disertai Jaka Karewet dan ibunya menuju ke kepatihan Maudara. Tak ketinggalan Ki Kartamaya ikut serta mengikuti ke kepatihan. Para pembesar istana, para mantri dan punggawa raja banyak yang mengiringkannya sampai di kepatihan Maudara. Sesampainya di dalam kepatihan, Mapatih Maudara mengajak Jaka Karewet untuk berganti busana. Pagi harinya utusan Prabu Brawijaya menghadap Mapatih Maudara untuk menyampaikan titah Mahaprabu Brawijaya, memberikan busana-busana kesantanan kepada Jaka Karewet. Sesudah diterimakan, kembalilah utusan Raja Brawijaya. Tak henti-hentinya tiap hari banyak para priagung dan pembesar-pembesar istana Majapahit menghaturkan busana untuk Jaka Karewet ke dalam kepatihan Maudara. Raden Jaka Karewet mulia sudah bukan lagi sebagai anak dusun, ibu seorang janda Bajagalan yang melarat, dan cucu Kiai Kartamaya, melainkan putra Raja Brawijaya. Banyak harta benda yang dipunyainya, busana yang indah-indah selalu tersedia bagi Ki Jaka Karewet. Tercapailah sudah cita-cita ibunya, anak mulia, ibu bahagia. Rahayu.